Wadah seniman berkarya, menggelar cipta dan karsa. Seni budaya milik kita, Jom Persatuan Bangsa. Taman Budaya Jambi, Taman Budaya Jambi. Sarjana saja yang nganggur sampai sekali, apalagi saya nggak pernah mampu sekolahan. Dasar bapak saja yang pesen. Pekerjaan itu banyak pak, asalkan kita gigih, kita rajin, cari kayu bakar kek, berkebun kecil-kecilan di kali kek, bantu-bantu kuli kek, jadi PRT kek, jadi TKI kek, jadi apa saja kek. Kakek, memangnya aku ini kakekmu apa? Semprol kamu. Lah jadi istri kok kesenangan suami. Mbok ya cobalah jadi istri itu yang baik, yang benar, yang setia setiap saat melayani suami. Kalau yang bapak ini jadi suami yang benar-benar suami, ya pasti aku mau melayani. Lah bapak suami imitasi. Ya sorry saja kalau aku sudi melayani. Lah jalan ngeranya, berani-beraninya sebut suami imitasi. Kalau bukan suami imitasi, suami palsu, lantas aku harus menjadi suami apa? Ya sudah sepantasnya kamu itu menyebut suamiku yang baik, suamiku yang tampan, suamiku yang bagus gitu loh. Suamiku yang bagus, kayak tikus, kecibur kakus, kedipin irus. Hush! Bagus apanya? Cakep apanya? Tampan apanya? Bapak ini jadi suami betul-betul rak urus, kesennya minta ampun. Nih ya, pagi-pagi saat orang-orang giat bekerja, bapak enak saja masih leha-leha. Apa itu namanya suami? Saat istrinya bekerja membanting tulang, kerja mati-matian jadi tukang cuci. Kalau masih ada waktu luang, cari kayu bakar untuk dijual. Sesekali jadi tukang bersih-bersih rumah. Kadang-kadang ya pak, kepala untuk kaki, kaki untuk tangan, tangan untuk kepala. Bapak kok masih asik-asik saja duduk di pinggir kali, mancing cetul, santai-santai. Apa itu bukan suami imitasi, suami palsu? Duh pak, kok insaf pak, sadar pak, elit pak. Pelau, mangkel aku, rasanya pengen kurus rayu pak. Nah inilah Bu ini yang harus aku jelaskan sejelas-jelasnya kepada kamu. Istriku yang ceriwis, lawang orang bisa santai-santai, bisa leha-leha, bisa asik-asik, itu anugerah terindah bagi umat manusia. Jarang loh Bu ada orang bisa seperti itu. Hanya 1 dibanding 100.000. Lah itu bukan perbuatan tercela, itu bukan aib, ya jangan dihina toh. Alah pak. Bapak, Opo? kalau kita sudah turah duit, kalau kita sudah kaya seperti bapak-bapak pemimpin kita yang punya kekayaan 100 miliar itu, yang punya warisan 7 turunan, kita leha-leha boleh-boleh saja, kita asik-asikan bisa-bisa saja, kita santai-santai pun
bagi orang yang mampu itu memang ajaran agama. Tetapi bagi kita kaum duafa, puasa itu karena keadaan, Pak. Karena memang tidak ada yang dimakan. Ya, ya kalau memang kamu semakin hari semakin kuasa tuh. Ya, habisnya Bapak itu nggak mau kerja, nggak mau cari uang. Kita itu butuh beras, Pak. Kita butuh perabotan rumah, Pak. Kita butuh sabun, odol, butuh kasur, gelas, piring, dan lain-lain. Tetangga kok hanya punya satu kasur tanpa ranjang, hanya punya 2 gelas, 1 piring, hingga kalau mau makan harus gantian. Memang yang lain kemana? Pakai nanya kemana? Ya sudah dijual untuk beli beras. Memangnya nasi yang Bapak makan setiap hari itu dari mana? Dari mana memang? Ya dari perabotan kita itu, Pak. Ya, sekarang Bapak harus kerja. Kerja apa, kek? Jangan hanya muncul mancing saja. Weh, kamu itu semakin hari semakin kuasa, sudah berani perintah-perintah, berani nyuruh-nyuruh pada tuding. Kamu ini sudah berbau militerisme terhadap suamimu sendiri, toh. Bu. Ya habisnya Bapak harus gimana lagi? Bapak nggak mau kerja, nggak mau cari uang. Kalau nggak gitu kita hidup gimana, Pak? Enggak aku nggak mau kerja. Bukan dokter, lagian aku ini sedang menunggu wangsit. Oh, dasar suami tak tahu diri. Ada yang berani. Ada yang mampu. Apa Bu mau ngelawan suami? Berani sama suami. Wong wedok yang dinengki kok saya dodro. Wah, aku kayak gini nih udah ditutupi. Ayo, sama suami. Pemimpin rumah tangga aja dilawan. Ngaku kamu, kapok kamu, kapok kamu. Ya, gitu. Awas sekali lagi kalau kamu ngulangi ya. Ku puntas-puntas budalmu itu. Aku kekali lebih cari inspirasi. Suami macam apa itu berani memukul istri sendiri? Disuruh kerja, cari nafkah kok nggak mau. Walah, nasibnya orang miskin. Walah, nasib.
sih Eyang Pogo kalau saya nggak salah dengar nih, katanya dia bisa menyembuhkan segala macam penyakit, dari penyakit entetik sampai penyakit budik, dari penyakit hati, kepala, mata, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Eyang Progo, dukun ampuh, ahli segala macam penyakit. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki. Oh ada, sudah dekat. Bapak sudah berada di dekatnya. Oh, jadi ibu sendiri tak bu? Bu, tolonglah bu, suami saya bu, tolonglah keluarga majikan saya bu, keluarga majikan saya sakit parah toh bu, majikan saya sakit parah bu, sudah berbagai macam dokter, dukun tabib sudah dicoba namun hasilnya nihil bu, tolonglah keluarga majikan saya bu, tolonglah keluarga majikan saya bu. Bukan saya. Saya bukan yang Progo, Anda salah. Oh, atau bu, saya khusus saja jadi dukunnya jelas kan, dukunnya yang mana toh bu? Jangan khawatir, sampean tidak usah nyari. Karena dia ini dukun sakti, dia yang mencari beli sampean. Sampean cukup berdiri saja di situ. Beliau dukun ampuh ini akan datang dengan sendiri. Tanpa sampean ceritakan penyakitnya, beliau akan tahu dengan sendirinya. Pokoknya beliau ini, tetapi untuk bertemu dengan beliau ini ada syaratnya. Apapun syaratnya kayak sepenuhnya ibu. Apa syaratnya toh bu? Syaratnya beliau ini harus dipukuli terlebih dahulu. Lo kok gitu bu? Nah. Inilah unik dan anehnya dukun antik Eyang Progo sang superstar. Beliau tidak mau mengaku dukun kalau tidak dipukuli terlebih dahulu. Tidak mau memeriksa kalau tidak dipukuli dahulu. Tidak mau mengeluarkan kepandaiannya kalau tidak dipukuli dahulu. Jadi jangan disembah seperti saya tadi. Dia malah tidak mengaku. Oh, itu ya bu? Ya gitulah, aneh kan? Iya bu. Nah, nada-nadanya Eyang Progo sudah mencium bau sampean yang akan minta pertolongan. Sampean berdiri di sini, tutup mata, hitung sampai 10, beliau pasti datang. Ingat, jangan lupa dipukuli dahulu. Oke bu, siap. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ini orangnya kurang gimana ya? Kok sudah tua begini masih main peta umpet? Namanya di sini lagi. Apa nggak ada tempat lain ya? Oh, atau jangan-jangan ini adalah orang sedang belajar menghitung, terus kesasar ke sini. Aneh, ada saja kok. Yo, Pak Dukun yang Progo. Bus, gua Andre, tutu niki Ageng Serang. Oh ya, panjenengan pasti yang Progo, dukun ampuh sang superstar iki. Bukan ah, ampuh gimana? Kamu ngelindur ya? Ngimpi kamu, ha? Wah, dukun iki yang Progo bukan? Bukan. Dukun pinter iki. Ah, bukan dukun kok, tidak pinter saya. Pasti dukun, sudah pasti pinter iki. Bukan dukun. Udah, Mbak Dukun wae. Bukan, sungguh bukan. Dukun wae, Pak. Bukan. Dukun. Wah, ini orang kesurupan apa toh? Udahlah Pak, dukun wae Pak. Ya penampilan Bapak seperti dukun asli toh Pak. Bukan. Dukun. Bukan toh? Udah dukun wae. Bukan. Iya bener juga toh. Kata ibu tadi kan harus pukuli dulu. Sini kan. Sini. Apa nih? Sini apa sih? Ini. Apa? Iya. Ngaku. Saya dukun. Kan enak. Kalau panjenengan ngaku saya nggak perlu mukul Anda tadi. Tapi kan saya bukan dukun. Panjenengan masih. Iya. Saya dukun. Ya nggak apa-apa lah, aku dukun. Ya, isin sebenarnya dia mana tahu.
Jadi apa keluhannya? Dulu Pak, saya mau cerita dulu. Jadi begini Pak. Oh gitu. Iya Pak, habis itu Lah, kok gitu? apa nggak tahu saya Pak. Oh iya. Begini Pak, si kopi saya minum dulu ya Pak. Oh iya, silakan. Ah! Kopi saya itu. Iya Pak, habis itu ini ya, Pak. Oh begitu. Oke, terima kasih ya Pak. Oh, iya. Mau pulang dulu Pak, mau ke majikan saya Pak. Oh, iya. Saya mau ya Pak. Iya. Lagi Pak. Mari. Kok unik ya, ada saja. Ayolah nak, sebentar lagi kamu pasti sembuh. Ayolah, jangan takut. Sebentar lagi kamu pasti sembuh. Kamu jangan menurunkan kredibilitasku sebagai suster. Kamu jangan merendahkan kualitas namaku sebagai suster sakti. Ayo sini. Ini ramuan terbaruku. Ini sari susu kedelai yang dikombinasi asli dengan disedot dari ibu-ibu pilihan berkualitas super yang berusia 40 tahun. Ayo sini nak. Ayolah. Sudah pasti obat ini jaminan sembuh. Ayolah. Ayolah. Ayolah, demi Candy Patty, demi SpongeBob, demi Aquarius, demi Apollo, demi dia. Oh. Jadi begitu ya cara mengobatinya? Pakai maksa-maksa. Anarkis ya? Kekerasan ya? Sudah tahu putriku lari sana sini situ, masih dikejar-kejar saja. Sudah tahu takut disuntik, masih dicoba saja. Suster macam apa kamu ini? Mau praktek ya? Ilegal ya? Hapus-hapusan ya? Dasar, benci aku. Pokoknya akan kutuntut ke meja hijau karena sudah mengancam dan menakut-nakuti anak. Ini juga bisa masuk pasal tindakan pidana tidak menyenangkan. Kalau caranya begitu, bagaimana anakku bisa sembuh? Malah semakin parah sakitnya. Dasar. Mbok yang sabar toh Bu, yang sare. Kok marah-marah dengan suster? Ini demi anak kita. Siapa tahu itu cara paling ampuh. Segala cara patut kita coba. Ya maafkan saya Bu, bukan maksud saya untuk menyakiti anak ibu. Saya ini tuh penyembuhan secara medis Bu. Penyembuhan apa? Penyembuhan kok menakut-nakuti? Penyembuhan kok bikin girep-girep? Penyembuhan cara apa itu? Jangan menuduh yang bukan-bukan. Siapa tahu itu cara paling canggih, paling baru. Well adalah ada gajah makan jadah. Bapak kok membela si suster ini toh? Tertarik ya sama si susternya? Suka ya sama si susternya itu? Emplokin kabeh sana. Bukannya begitu Bu, bukannya membela. Saya sungguh-sungguh demi pengobatan Bu, sesuai yang saya pelajari di Universitas Kesusteran saya Bu. Dan menurut para ahli, cara ini cara yang paling manjur untuk penyakit anak ibu tahu. Penelitian apa? Penelitian kok menakut-nakuti? Suster macam apa kamu ini? Kalau cara yang begitu, anakku tidak akan bisa sembuh, malah semakin parah sakitnya. Nah, iya kan? Anakku malah semakin
menderita. Sudah, pulang sana kamu ke universitasmu. Belajar lagi, biar tidak menjadi sarjana prematur, sarjana invalid. Sudah, pulang sana. Belum aku berubah pikiran untuk menuntutmu. Sabarlah Bu jangan mencet-mencet begitu omongannya. Nggak usah lancak-lancik begitu nyerocosnya. Nanti darah tingginya naik lagi. Jadi orang Bu Iyo yang sabar. Orang sabar itu disayang Gusti Allah. Sabar sing piye, Pak? Anak kita ini sedang sakit serius. Kok malah disuruh sabar? Nggak bisa. Pokoknya kita harus berusaha sekeras-kerasnya agar anak kita ini sembuh. Emang Bapak tega? Anak kita ini tidak sembuh. Gagu seumur hidup. Cacat. Apa Bapak tega? Tetapi ya jangan gerusak-gerusuk seperti itu toh Bu. Nyerocos sana, nyerocos sini, semprot sana, semprot sini. Ubek bicingan ngalor ngidul. Semua dokter, suster, bidan, dukun, tabib, singse, dan segala macam juru sembuh yang kesini semua telah kena hujatan amarahmu. Dan suster tadi, orang ke-133 yang kena hujan amarahmu yang teramat sangat cerewet banget itu. Halah. Mereka itu ina inu ita itu, tetapi tidak ada yang becus. Malah anak kita semakin ketakutan. Kalau cara yang begitu, anak kita akan semakin sembuh. Gagak gigi, gagak gugu. Kamu itu loh bikin ibu ini semakin blurek, stres. Sesak napas, mengis. Waduh, Nduk, mbokmu kumat lagi, Nduk. Berakada, berakada. Banci, air. Coming, Nduk, poten. Coming, Nduk, aku. Ayo, Kin, Nduk. Aku sesak napas. Air. Ambilkan aku air. Tenang Bu, tenang, sabar. Tadi saya setelah menemukan dukun sakti yang sama seperti Doro Putri mimpikan, Doro. Yang progo. Enggak Bu, yang progo toh Bu. Oh, pasti dukun itu sangat ampuh. Baru akan mendengar namanya saja, istriku langsung sembuh dari penyakit asma. Bener toh Pak, dukun ini memang ampuh. Tidak datang sendiri toh Pak. Bisa menyembuhkan aneka penyakit. Enggak toh Pak, semua penyakit bisa dituntas sampai tuntas, tas entas toh Pak. Di mana dia sekarang? Aku kok ingin segera bertemu. Aloha, perkenalkan, nama saya adalah Adi Korto Rojonegoro. Tetapi dalam dunia ilmu perdukunan biasa saya disebut dengan Eyang Progo. Juru ampuh 100%, ampuh paling tercanggih, paling termasyhur. Oke deh, punya pokoknya deh. Oh, monggo. Iya. Silakan masuk. Iya. Aduh, maaf repotin. Memang dari ampuhnya, dari kerajinan Bapak ini tampak seperti dukun ampuh. Oh, jadi ini tuh yang sakit. Kalau saya lihat dari gejalanya, ini pasti terjadi gangguan di sebelah kiri. Oh, saya tahu. Ini pasti migrain. Tapi tunggu dulu. Wah, ini lebih gawat dari apa yang saya duga. Ini adalah komplikasi antara migrain dan vertigo, atau dalam bahasa ilmiahnya bisa disebut dengan vertigren, atau dalam bahasa Latin bisa disebut dengan oregano vertigano. Ampuh bener, pasti sekali bahasa Latinnya. Tetapi maaf Pak sebentar, bukan migrain dan vertigo, penyakit kepala. Nah itulah Pak,
perkembangan ilmu pengetahuan itu mengikuti perkembangan penyakit. Dahulu memang vertigo dan migrain itu adalah penyakit kepala, tetapi setelah terjadi sublimasi secara kimiawi di saraf otak yang langsung dialirkan langsung berinteraksi dengan ion-ion positif di retina mata yang kemudian dialirkan oleh bakteri-bakteri anoda dan katoda di dalam kepala, disalurkanlah ke tangan. Begitu kejadiannya itu. Gile bener, pinter banget. Begitu ya? Iya begitu toh. Wah, itu aja nggak tahu. Masa saya harus jelaskan 2 kali? Tetapi Pak Superstar, yang sakit bukan saya yang sakit. Bukan bapak toh? Bukan. Aduh, iwas sudah aku brojolkan segala ilmuku. Aduh, lantas sakit siapa? Yang sakit ini anak saya. Oh, dia sakit ini toh. Wah, kebetulan sekali. Kok kebetulan? Ya, kebetulan saya ini memang suka mengobati wanita-wanita yang cantik. Permisi dulu. Nak, siapa namamu, Nak? Oh, saya tahu. Anak ini pasti mengalami gangguan mulut. Iya, iya benar. Ini pasti mengalami kebisuan, benar kan? Iya, saya paham. Saya paham kamu ngomong apa kok. Ngutuk. Ufu VVV, nyit VVV, ufi mutmosas. Saya sudah tahu. Saya sudah tahu ini jalan keluarnya gimana. Sekarang silakan semua yang tidak berkepentingan di sini mohon untuk pergi dahulu. Nanti setelah saya panggil silakan datang kembali ya. Oke, silakan dulu. Ayo lah Bu, kita balik. Tolonglah Nona Putri, tolonglah. Saya sebenarnya bukan dukun Nona. Saya hanya bohong-bohongan Nona. Tolonglah saya. Saya hanya ngaku-ngaku dukun. Sebab kalau saya tidak ngaku dukun Nona, saya bakal dipukuli sama istri saya Nona. Tolonglah saya Nona. Saya sebenarnya bukan dukun 100% OPD punya. Saya sebenarnya dukun minus 100% boleh. Tolong Nona. Ih, bau. Bapak kentut ya. Saya kalau ketakutan berlebihan memang suka kentut Nona. Bau lagi. Udah Pak, sudah. Jangan menghibah-hibah lagi. Saya melihat Bapak menangis sambil kentut, bikin perut saya geram karena tertawa. Tunggu sebentar. Jadi Iya. oh, saya tahu. Nona pura-pura bisu ya. Nona bohong-bohongan ya. Sudah. Jangan acting di depan gurunya acting. Iya, Cek. Saya pura-pura. Maaf sudah merepotkan semua orang, termasuk Bapak. Emang kenapa sih Nona pakai acara bisu-bisuan segala sih? Habisnya saya akan dijodohkan dengan Mas Tukang Mojo. Padahal saya yang masih sekolah dan melanjutkan ke perguruan tinggi. Oh, begitu ya Nona? Ya, nah untuk mengulang waktu perjodohan dan mencari akal yang lain, ya saya berbuat saja bisu. Oh, mekatan toh. Oh, iya saya paham. Jadi Nona pura-pura bisu untuk menghindari perjodohan dan ingin sekolah yang lebih tinggi. Ya begitulah Pak. Walaupun zaman sekarang ini biaya seperti muahalnya minta ampun, tapi ya tetap tinggi sekolah. Ya, bagus. Situ bagus. Situ pengen meneruskan sekolah yang tinggi biar pintar. Jangan seperti saya, bodoh dan hanya bisa membodoh-bodohi. Oke, bagaimana gini saja, Nona? Kita bikin rencana. Kita kali saja. Bagaimana? Kok kali bagaimana? Kita buat agar ini semakin rumit, agar semakin genting. Tetapi Nona setuju tidak kalau kita kong. Asalkan aku tidak jadi dijodohkan dan aku bisa sekolah lagi, aku setuju. Oke, Nona. Begini akal saya, tolong dengarkan. Nah, gimana Nona? Setuju. Oke, rencana ini akan kita mulai dalam hitungan ketiga ya. Oke, konsentrasi. Ingat, konsentrasi hitungan ketiga. 3. Nyonya, Tuan, tolong kemari. Ada apa, Pak? Waduh. Lagi-lagi begini, lagi-lagi begitu. Tobat. Udah Putri, ayo. Udah Putri.
emergensi. Tolong siapapun ambilkan saya air. Tolong. Sik, tunggu. Cepat. Nggih, Pak, ini Pak aja, Pak. Nggih, Pak. Nah, minumlah air ini, Nak. Ajaib! Aku bisa bicara! Aku bisa bicara! Boleh gitu. Syukur! Gusti Allah Pangeran! Anakku bisa bicara lagi! Ayo, segera kita panggil kerabat kita. Kita adakan syukuran dan kita langsung membicarakan perjodohan anak kita dengan Mas Turawojo. Perjodohan? Loh, Pak, kok jadi ganggu lagi? Nah, ini adalah akar permasalahannya. Karena tekanan yang amat sangat kepada mentalnya, anak ibu mengalami gangguan otak yang menuju ke mulut, maka terjadilah bisu, Bu. Lantas bagaimana penyembuhan secara total, Pak? Ini susah ini. Ini sangat susah. Tapi coba dulu ya. Tolong jernihkan pikirannya, luruskan hatinya, muluskan cita-citanya. Akan saya coba sekali lagi ya. Tetapi ingat, ini yang terakhir. Sebab setelah ini, jikalau gagal, bisa-bisa akhir dan akhirnya berakhir wassalam. Tolong air saya, mana? Nggih, Pak, iya aja, Pak. Nah, minum kali ini. Nak, Bu, tunggu sebentar, Bu. Sebelum ibu melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada anak ibu, mohon kata-katanya ditata dulu, diatur terlebih dahulu. Ingat pesan saya, Bu. Jernihkan pikirannya, luruskan hatinya, tenangkan dirinya, muluskan cita-citanya. Setelah itu baru ibu boleh berkata-kata. Oke, sudah? Oke, silakan. baik. Aku hanya ingin menanyakan keinginannya. Piye, Nak? Piye? Sepingin ini, Nak. Sekolah. Iya, sekolah. Iya. Putri, ke sekolah dulu yang tinggi. Ini memang susah. Tinggi sekali. Iya, apapun kemauanmu. Putri di sekolah, Nak. Yang tinggi. Iya. Ya, begitulah. Begitu ibu yang baik. Ibu yang baik itu adalah ibu yang pengertian terhadap anaknya. Ingat, anak itu adalah amanah yang diberikan kepada kita. Anak ibu itu bukan anak ibu. Sebenarnya anak ibu itu adalah anak di zamannya yang mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita itu hanya bisa membimbingnya saja, tidak mencetaknya. Pak, Bapak, aku kangen karo kowe. Loh, sik. Jadi, Bapak ini suaminya Ibu iki toh? Walah. Berarti Ya begitulah. Tapi yang penting masalah selesai toh. Gimana? Oh, jadi kalian kerjain kami dari tadi yo. Enggak loh, buktinya dia kan sehat. Pegang ibu itu. Sini.